Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan membahas mengenai biografi Imam Syafi'i dan karakteristik pemikirannya. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Endarwati dengan NIM 201220274 dari kelas PAIC. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf bin Qusay. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kedua orang tua Imam Syafi'i adalah berasal dari golongan bangsawan Arab Quraisy. Imam Syafi'i juga dikenal dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Beliau sering dipanggil dengan Abu Abdullah karena salah seorang anaknya bernama Abdullah. Ketika telah menjadi ulama besar, ia dikenal dengan Imam Syafi'i dan mazhabnya dikenal dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dalam keadaan yatim. Pada tahun itu juga bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yang sangat sederhana. Pada usia 2 tahun, ibunya membawanya pulang ke kampung halamannya yaitu Mekah. Di sana, Imam Syafi'i sudah mulai menghafal Al-Quran sehingga pada usia 7 tahun beliau berhasil menghatamkan Al-Quran. Pada usia 10 tahun, beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Sedangkan pada usia 15 tahun, beliau telah diberikan izin oleh gurunya untuk mengajar dan memberikan fatwa kepada khalayak ramai. Pada akhir hayatnya, Imam Syafi'i menderita penyakit ambeien atau wazir yang akut. Imam Syafi'i wafat pada usia 54 tahun, yaitu di tahun 204 Hijriah di Fustat, Mesir. Saya Sinta Octavia akan menjelaskan perjalanan menuntut ilmu Imam Syafi'i. Yang pertama, menuntut ilmu ke Bani Hudzail. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafi'i awalnya belajar bahasa Arab murni, yaitu bahasa Arab asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi. Beliau belajar dengan kaum Hudzail yang sangat terkenal akan kefasihan bahasa Arabnya, hingga Imam Syafi'i dikenal dengan sebutan Al-Imam fi al-Lughah. Yang kedua, menuntut ilmu ke Mekah. Imam Baihaqi mengatakan bahwa mulanya Imam Syafi'i belajar syair Arab dan menguasai kefasihan bahasa Arab, serta telah hafal Al-Quran dan hadis di usia 7-10 tahun. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu di Madinah. Setelah beberapa tahun di Makkah, Imam Syafi'i melakukan hijrah ke Madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Malik bin Anas. Selama menuntut ilmu di Madinah, Imam Syafi'i telah menguasai mazhab Imam Maliki yang dikenal dengan ahli hadis. Pada akhirnya, beliau dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk Ashabu Malik atau pengikut mazhab Maliki. Yang keempat yaitu menuntut ilmu ke Irak. Setelah menguasai ilmu mazhab Maliki, Imam Syafi'i pergi ke Irak untuk belajar dengan seorang ulama besar mazhab Hanafi, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beberapa tahun di Irak, beliau menguasai mazhab Imam Hanafi yang dikenal dengan Ahlu Ra'yi. Dari sinilah kemudian Imam Syafi'i dikenal dengan imam besar yang menguasai ilmu 2 mazhab besar. Selanjutnya beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Beliau juga sempat dituduh menjadi pengikut golongan Syiah. Namun pada akhirnya ditolong oleh gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani karena memang tidak terbukti kesyiahannya, lalu beliau kembali ke Irak lagi. Yang kelima yaitu hijrah ke Mesir. Imam Syafi'i tinggal dan menetap di Mesir kurang lebih selama 4 tahun. Di sana beliau membangun mazhabnya dan menyebarkan pendapat dan fatwa-fatwa beliau yang nantinya dikenal sebagai Qaul Jadidnya Imam Syafi'i.
Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Laits bin Sa'ad untuk saling bertukar ilmu dan wawasan satu sama lain. Banyak pula murid beliau ketika di Mesir yang nantinya menjadi ulama-ulama besar pada generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu guru-guru dan murid Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu guru-guru Imam Syafi'i ketika berada di Mekah. Dalam masa Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sofia Nurdiana, kelas PAIJ. Saya di sini dalam kelompok saya kebagian materi pola pemikiran Imam Syafi'i dalam istinbat hukum Islam. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Tahyir bila menghadapi ikhtilaf. Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i seperti dikutip oleh Dr. Jai Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya Duha Al-Islam, yaitu sebagai berikut. Rujukan pokok adalah Al-Quran dan Sunnah, dan apabila di dalam rujukan Al-Quran dan Sunnah tersebut tidak dipertemukan hukumnya, maka bisa diambil dari Qiyas. Sedangkan Sunnah itu digunakan apabila syaratnya sahih. Ijma' diutamakan atas khobar mufrad. Setelah dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan ini haram. Itu bagi semua orang. Karena juga mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan haram ini kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu, dan bisa termuat dalam pengetahuannya bisa dikukuhkan atau bisa dikuatkan dalam Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan qaul sahabi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Rizky Mutia. Saya akan menjelaskan tentang qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim secara bahasa artinya pendapat lama, sedangkan qaul jadid adalah pendapat baru. Nah, qaul qadim dan qaul jadid ini terdiri dari sekumpulan fatwa, tidak hanya satu atau dua fatwa saja. Nah, qaul qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i pertama kali yang dikemukakan atau difatwakan di daerah Baghdad, Irak, setelah mendapat atau diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya yaitu Syekh Muslim bin Khalid dan Imam Malik. Nah, sedangkan qaul jadid yaitu pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan atau difatwakan di daerah Mesir karena melihat fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut dengan cara memperbaharui dan juga menasah pendapat lamanya. Dengan demikian, qaul qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan qaul jadid bercorak sunnah. Nah, faktor lahirnya qaul qadim dan qaul jadid. Yang pertama ada faktor geografis. Faktor geografi yang sangat menentukan adalah adanya iklim dan juga perkembangan di daerah tersebut, juga karena kemajemukan dan kemajuan daerah tersebut. Nah, yang kedua yakni faktor kebudayaan dan adat istiadat. Kebudayaan dan adat istiadat Mesir pada waktu itu lebih maju dan lebih berkembang daripada Irak, karena pada saat itu Mesir pernah dijajah oleh bangsa Romawi, sedangkan Irak tidak pernah. Nah, oleh karena itu Mesir itu lebih terbuka daripada Irak yang lebih tertutup. Nah, yang ketiga yakni faktor ilmu pengetahuan. Ya, Imam Syafi'i itu terkenal dengan ahli hadis karena ia belajar hadis dari Imam Malik. Dia juga dikenal dengan ahlu ra'yu ya, karena dia belajar dari gurunya yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Tetapi hasil ijtihad Imam Syafi'i dengan gurunya ini berbeda. Ijtihad Imam Syafi'i itu menggabungkan pendapat dua gurunya sehingga menjadi fatwanya sendiri. Nah, untuk contoh qaul qadim dan qaul jadid yaitu yang pertama air mustakmal. Bagaimana caranya bersuci dengan air mustakmal? Nah, qaul qadim Imam Syafi'i bahwa air mustakmal itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Nah, hujahnya atau dalilnya Imam Syafi'i itu kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48 dijelaskan yang berbunyi wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Nah, sedangkan dari hadis yaitu dari
Ibnu Abbas dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah mandi dan itu bahunya itu kurang sedikit yang terkena air. Nah, ketika itu Nabi itu memeras air yang terdapat dari rambutnya dan mengalirkan ke arah bahunya tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sedangkan untuk qaul jadidnya itu air mustamal itu air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Nah, hujah atau dalilnya Imam Syafi'i itu kembali ke Quran surat Al-Maidah ayat 6. Sedangkan hadisnya itu hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Nabi dan para sahabat itu sangat memerlukan air ketika melakukan perjalanan pada sebuah daerah. Nah, tapi ketika itu tidak menggunakan air mustamal karena air tersebut sudah digunakan 2 kali. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karya-karya Imam Syafi'i. Ada segudang karya yang telah dihasilkan oleh Imam Syafi'i. Secara umum, karya ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah fase Irak yang nanti dikenal dengan qaul qadim seperti kitab Al-Hujjah. Yang kedua adalah fase Mesir yang nanti dikenal dengan qaul jadid seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Yang pertama adalah kitab Al-Hujjah, yaitu kitab yang berisi tentang hujjah atau dalil pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah pendapat ahlu ra'yi dari kalangan fuqaha Irak. Yang kedua adalah Al-Um, yaitu representasi dari mazhab jadid Imam Syafi'i yang membahas mengenai furu' fikih, usul fikih, fikih perbandingan, dan ayat-ayat dalil yang digunakan Imam Syafi'i dalam mengambil hukum. Yang kedua adalah Ar-Risalah, yaitu kitab yang berisi tentang kaidah-kaidah usul fikih. Imam Syafi'i dalam menulis kitab ini adalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Dan yang terakhir adalah Musnad Imam Syafi'i, yaitu berisi tentang kumpulan hadis Nabi, atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.